Oke, halo semuanya, nama saya Neri Aristanti Hardani dengan NIM 432 1812 0122. Saya membuat video ini untuk salah satu bagian dari tugas besar satu dengan mata kuliah Matematika Bisnis dari Universitas Mercu Buana. Untuk materi hari ini yang akan saya presentasikan adalah materi ke-8 karena saya adalah yang kelompok ke-8. Jadi terkait dengan penyusutan. Untuk materi penyusunan itu sendiri ada 6 yang akan saya bahas terkait metode yang akan dibahas itu adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, metode menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode bunga efektif, dan terakhir ada metode unit produksi. Langsung aja ya. Untuk yang pertama, ini sekedar overview sedikit bahwa di sini kan kita ketahui untuk masa manfaat ekonomis aktiva tetap itu adalah terbatas, sehingga penyusutan itu pasti akan terjadi pada aktiva. Yang mana penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Jadi besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva pada akhir masa manfaatnya. Jadi untuk besar penyusutan itu ditentukan dengan 6 metode tadi. Ada metode garis lurus, saldo menurun, menurun ganda, jumlah angka tahun, metode bunga efektif, dan metode unit produksi. Baik, selanjutnya, di sini notasi yang akan dipergunakan selama kita mempelajari untuk penyusutan itu ada beberapa. Ada untuk yang simbol C itu artinya harga perolehan, untuk S nilai sisa atau residu, N itu kita untuk masa manfaat atau umur ekonomis, W itu dasar penyusutan, RK biaya penyusutan pada tahun K, BK nilai buku pada akhir tahun K, dan DK itu akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Nah, metode pertama yaitu metode garis lurus atau istilah lainnya adalah straight line. Yang mana metode garis lurus itu merupakan metode perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan karakteristik nilai beban penyusutan selama setiap tahunnya. Jadi nilai penyusutan tersebut tidak berubah sampai usia ekonomis aset yang bersangkutan itu habis. Nah, metode penyusutan garis lurus dihitung dengan membagi perolehan nilai sisa dengan estimasi waktu penggunaan aset. Berikut adalah rumus yang akan digunakan untuk menghitung metode penyusutan garis lurus. Jadi RK sama dengan C dikurang S berbanding dengan waktu. Lalu untuk ada DK sama dengan K dikali RK, ada RK sama dengan W dibagi N, atau BK untuk menghitung nilai buku itu C dikurang K kali RK. Jadi asumsinya adalah kegunaan aktiva tetap mengalami penurunan secara linear atau tetap untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Nah, untuk lebih paham lagi, ini ada salah satu contoh. Jadi, untuk metode garis lurus ini, kita ambil contoh, misalkan per 1 Januari ya, itu ada perusahaan membeli sebuah mesin seharga 40 juta rupiah. Jadi, umur ekonomis dari mesin tersebut itu diperkirakan ada selama 5 tahun. Dan nilai sisanya diperkirakan adalah 4 juta rupiah. Nah, di sini coba kita menghitung biaya penyusutan per tahunnya itu berapa sih apabila kita menggunakan metode garis lurus. Nanti ada juga pembuatan tabel penyusutannya. Oke, untuk yang pertama itu kita tentukan. Jadi kita masukkan ke dalam notasinya yaitu untuk C itu sama dengan 40 juta, S sama dengan 4 juta, dan N sama dengan 5 tahun. Jadi untuk menghitungnya W sama dengan C kurang S ya, tadi kita menggunakan rumusnya. Jadi 40 juta dikurang 4 juta sama dengan 36 juta. Sedangkan untuk RK-nya sendiri itu W dibagi N, yaitu 36 juta dibagi 5 tahun sama dengan 7.200.000. Nah, untuk penyusutannya, tabel penyusutannya adalah sebagai berikut. Oke ya. Jadi dia penyusutannya setiap tahunnya selalu tetap. Jadi ini memudahkan kita untuk penghitungannya. Jadi pada akhir tahunnya adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua yaitu metode saldo menurun. Atau istilah lainnya adalah declining balance.
Nah, untuk metode saldo menurun itu adalah metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu. Jadi, persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Nah, di sini biaya penyusutan menurun itu dari satu periode ke periode berikutnya itu mengacu pada nilai bukunya. Jadi terdapat tarif penyusutan D yang diperoleh dari ini berikut persamaannya. Nah, bila nilai buku terakhir diketahui nih ya. Sorry. Oke. Nah, sebentar. Jadi bila nilai buku terakhir diketahui, maka harus dilakukan pembulatan pada besar penyusutan tersebut. Nah, misalkan contohnya aja langsung ya. Misalkan pada tanggal 1 Januari, ini contoh yang tadi. Nah, ini contoh yang berikutnya ya. Jadi ada sebuah mobil dengan harga perolehan itu 300 juta, yang mana disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30%. Nah, jadi kita akan membuat tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama, yang kemudian kita akan menghitung nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Nah, ini cara jawabnya itu kita tentukan dulu nilai C-nya sama dengan 300 juta, dengan D sama dengan 30% atau 0,3. Nah, berikut adalah ininya. Tabel. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah tabel penyusutan dengan metode saldo menurun. Jadi dapatlah di tahun ketiga itu adalah Rp102.900.000. Nah, untuk selanjutnya, untuk nilai buku pada akhir tahun keempat, atau kita sebut dengan B4, itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu B4 sama dengan 1 dikurang D pangkat 4 dikali C. Jadi 1 dikurang D-nya tadi 30% atau 0,3, nah terus di pangkat 4 dikali 300 juta. Itu sama dengan total 72 juta 30.000 rupiah. Lalu untuk biaya penyusutan kelima itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi R5 sama dengan D dikali B5 kurang minus 1. Jadi 0,3 dikali B4, jadi 0,3 tadi B4-nya udah kita dapat 72 juta 30.000 rupiah. Jadi itu totalnya adalah 21 juta 609.000. Baik, itu tadi contoh. Selanjutnya kita masuk ke metode menurun ganda atau double declining. Nah, untuk metode penurun ganda ini itu metode penyusutan yang dipercepat, di mana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset itu diakui selama beberapa tahun pertama masa manfaatnya. Jadi depresiasi yang dipercepat bukan berarti beban depresi juga semakin tinggi, tapi saldo menurun. Jadi depresiasi yang dipercepat bukan berarti beban depresiasinya juga semakin tinggi ya. Saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Jika masa manfaat suatu aktiva tetap adalah 5 tahun sehingga tarif penyusutan garis lurusnya itu 20%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Nah, ini berikut contohnya. Jadi misalkan sebuah peralatan dengan harga perolehan itu 410 juta yang disusutkan selama 5 tahun. Nah, nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah 10 juta rupiah, masih ada sisa ya. Nah, kita diminta untuk membuat penyusutan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Jadi tarif penyusutannya itu 2 dikali 1/5-nya, karena kita ada 5 tahun, jadi 1/5-nya dikali 100%, sama dengan dapatlah tadi yang angka 40%. Nah, ini berikut akumulasi penyusutannya. Oke. Lalu lanjut ke metode keempat, yaitu metode jumlah angka tahun. Untuk metode jumlah angka tahun itu adalah suatu metode penyusutan yang besarnya penyusutan di tiap periodenya akan semakin menurun. Jadi tarif penyusutan dalam metode ini adalah bilangan pecahan yang semakin lama akan semakin mengecil. Jadi pembilang atau numerator pada pecahan tersebut adalah angka tahun yang ada selama masa manfaat aktiva tetap tersebut.
Jadi, penyebut atau denumerator itu pada pecahan tersebut adalah jumlah angka tahun yang ada. Jadi misalkan pembilang untuk tahun kedua adalah angka 2 sebelum angka terakhir yaitu 4. Sedangkan penyebutnya adalah jumlah seluruh manfaat. Jika masa manfaatnya ada 5 tahun, maka penyebutnya 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, sama dengan 15. Oke. Lalu untuk umur ekonomi sangat besar, maka S atau denumerator sama dengan N bagi 2 dikali 1 plus N. Nah, untuk mencari RK dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Jadi, rumusnya RK sama dengan N dikurangkan tambah 1 berbanding N, lalu dikali dengan hasil dari C dikurang S. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan per tanggal 2 Januari itu ada sebuah perusahaan membeli sebuah peralatan seharga 5 juta rupiah yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa diperkirakan adalah 500 ribu rupiah. Nah, jika perusahaan tersebut memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, maka biaya penyusutan setiap tahunnya dapat kita perhitungkan. Jadi, kita bikin persamaannya dulu. C-nya adalah 5 juta, S sama dengan 500 ribu, maka W-nya adalah C dikurang S. 5 juta dikurang 500 ribu sama dengan 4 juta 500 ribu rupiah. Dengan jangka waktu tadi sudah dikatakan adalah 5 tahun. N sama dengan 5 ya. Lalu, kita buat penyusutan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi untuk menghitung R1-nya 5 berbanding 15 dikali 4.500.000 dapatlah nilai 1.500.000. Biaya penyusutan tahun kedua maka makin berkurang 4 berbanding 15 dikali 4.500.000. Sama hal dengan tahun ketiga, jadi 3 dibagi 15 dikali 4.500.000. Untuk yang tahun keempat semakin mengecil lagi, 2 dibagi 15 itu dikali 4.500.000. Lalu tahun kelima 1/15 kali 4.500.000. Oke, jadi biaya penyusutan di tahun kelima itu adalah Rp300.000. Maka tabel penyusutan dengan metode jumlah angka tahun adalah sebagai berikut. Ini ya untuk metode penyusutannya. Oke, untuk metode yang kelima adalah metode bunga efektif atau effective interest method, yang mana bunga efektif. Jadi untuk bunga efektif itu adalah perhitungan suku bunga yang mengacu pada sisa utang milik debitur. Dan begitu jumlah uang yang disetorkan setiap bulannya tentu akan berbeda. Namun yang berbeda hanya jumlah setoran bunganya saja, sedangkan besaran angsuran tetap sama. Ini contoh kita kalau masukin ke dalam kalau misalkan kita masukkan dalam contoh tabungan ya, atau pokok pinjaman dalam suatu kasusnya adalah bank. Nah, contohnya misalkan kita mendapatkan pokok pinjaman dari bank senilai 360 juta. Nah, dari pinjaman tersebut itu diberikan bunga efektif sebesar 10% per tahun, yang mana disepakati jangka waktu untuk pengembalian utang itu selama 24 bulan atau 2 tahun. Nah, perhitungan bunganya dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu bunga sama dengan SP kali I kali 30 bagi 360. Jadi SP itu saldo pokok ya, I itu suku bunga per tahun, 30 sama dengan jumlah hari dalam sebulan, dan kita tentukan jumlah hari dalam setahun itu adalah 360, dengan saldo pokok tadi 360 juta, dengan suku bunga efektif 10% per tahun, dan jangka waktu kredit tadi 24 bulan. Nah, untuk angsuran bulan pertama, itu cara menghitungnya adalah 360 juta dibagi 24 bulan dulu, diperoleh nilai 15 juta. Lalu untuk perhitungan bunganya, dari yang tadi hitungan saldo pokok, 360 juta dikali 10%-nya itu suku bunga efektifnya, dikali hasil dari 30 hari dibagi 360 hari. Itu kita akan peroleh nilai 3 juta rupiah. Jadi, angsuran pokok yang ditambah dengan bunga pada bulan pertama itu sama dengan 15 juta, ditambah 3 juta, sama dengan 18 juta rupiah. Lalu bagaimana untuk angsuran bulan keduanya? Karena sudah membayar angsuran di bulan pertama senilai 15 juta, maka saldo pokok pinjaman berkurang menjadi 360 tadi menjadi 345 juta rupiah. Ya, itu perolehan dari 360 dikurang 15 juta jadi 345 juta rupiah. Maka untuk perhitungan bunganya untuk angsuran kedua adalah kita menggunakan yang sudah dikurangi, itu 345 juta dikali tadi suku bunga efektifnya masih sama 10%, dikali hasil pembagian dari 30 hari per 360.
maka diperolehlah untuk angsuran keduanya sebesar Rp2.875.000. Oke, sekarang lanjut ke metode terakhir, yaitu metode unit produksi atau production unit. Metode unit produksi ini adalah suatu metode penyusutan aktifat tetap yang mampu memberikan beban penyusutan dengan berdasarkan pada kapasitas produktif aset tetap yang diharapkan. Yang mana estimasi masa manfaat aktifat tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Nah, untuk menghitung tarif penyusutan, ini bisa menggunakan rumus tarif penyusutan sama dengan dasar penyusutan dibagi kapasitas produksi. Jadi kalau kita notasikan itu C dikurang S berbanding N. Jadi biaya penyusutan itu kita simbolkan RK sama dengan tarif kali jumlah produksi atau pemakaian, atau persamaannya adalah tarif dikali hasil dari C kurang S, atau kita samakan kembali adalah tarif dikali W. Ya. Kita masuk ke sebuah kasus. Jadi ada mesin seharga 15 juta, itu diestimasikan masa manfaatnya adalah selama 5 tahun. Dan si nilai sisa diperkirakan itu adalah 2.500.000. Jika mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam, kita asumsikan ya, unit produksi aktual dari mesin tersebut kan selama 5 tahun adalah 5.000 jam, 4.500, 3.900, 3.500, dan 3.100 jam. Dan perusahaan tersebut memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun. Maka di sini kita akan mencoba untuk menghitung dasar penyusutannya berapa, tarif penyusutan per jamnya berapa, dan juga biaya penyusutan per tahun beserta tabelnya. Nah, untuk yang pertama, kita tentukan dulu C-nya itu adalah 15 juta, sedangkan S-nya adalah 2.500.000. Lalu untuk penghitungan pertama untuk mengetahui dasar penyusutan yaitu dengan menggunakan rumus W sama dengan C dikurang S. Jadi 15 juta dikurang 2.500.000, diketahuilah dasar penyusutannya adalah Rp12.500.000. Lalu untuk tarif penyusutan per jam itu tarif sama dengan W berbanding M. Jadi 12.500.000 berbanding tadi yang 20.000 jam. Diperolehlah per jamnya itu adalah Rp625. Nah, berikut adalah tabel penyusutan dengan metode unit produksi. Oke, demikian penjelasan dari saya terkait metode penyusutan, ada 6. Jadi, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Bye-bye.